menghadapi tim papan bawah Southampton di Stadion Old Trafford Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Manchester United berhasil meraih 3 poin untuk sedikit memperbaiki posisi mereka di papan klasemen, berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah menahan imbang Liverpool dan mengalahkan Arsenal di laga tandang. MU jelas lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan. Pelatih Ruben Amorim menurunkan formasi andalan 3-4-2-1 dengan Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho dan Rasmus Højlund di lini depan. Sementara itu, Southampton mengandalkan formasi 3-4-1-2 dengan duet Sulemana dan Tyler Dijkling di lini depan. Hasilnya, Manchester United langsung mengambil inisiatif serangan lebih dulu. Tusukan-tusukan Alejandro Garnacho di sayap kiri cukup merepotkan, meski masih bisa diantisipasi oleh lini pertahanan lawan. Southampton memperoleh tendangan bebas setelah pelanggaran yang dilakukan oleh Lisandro Martinez. Namun, sepakan Matheus Fernandes dengan mudah disapu pemain MU. Peluang bagus pertama didapatkan Southampton lewat tusukan Kamaldeen Sulemana di sisi kiri, diakhiri dengan sepakan mendatar. Andre Onana dengan sigap menangkap bola. Garnacho sempat memiliki peluang emas, namun sayang sekali eksekusi Garnacho justru melebar setelah meneruskan crossing matang dari Højlund. Pada menit ke-25, MU berpeluang mendapatkan penalti setelah pemain Southampton Kyle Walker-Peters melakukan handsball di kotak terlarang. Namun, setelah wasit meninjau ulang lewat VAR, Manchester United tidak diberi penalti meskipun bola terlihat menyentuh tangan dari sang bek. Insiden ini terlihat saat Walker-Peters berada di bawah tekanan dari Amad Diallo. Permintaan penalti yang diajukan oleh tim asuhan Ruben Amorim ditolak oleh wasit John Brooks. Setelah pemeriksaan singkat, asisten wasit VAR Paul Tierney memutuskan untuk menyetujui penilaian wasit lapangan dan memastikan bahwa insiden tersebut bukan pelanggaran yang layak mendapatkan penalti. Penjelasan resmi dari Premier League menyebutkan bahwa kontak antara Amad Diallo dan Walker-Peters saat bola menyentuh tangan bek Southampton itu dianggap sebagai faktor yang meringankan. Kontak tersebut dinilai menyebabkan Walker-Peters menyentuh bola secara tidak sengaja. Pernyataan dari pusat pertandingan Premier League menyatakan bahwa keputusan wasit untuk tidak memberikan penalti telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR. VAR memutuskan bahwa sentuhan bola oleh Walker-Peters terjadi secara tidak sengaja akibat kontak dengan Amad Diallo, sehingga tidak layak untuk diberikan penalti. Keputusan wasit untuk tidak memberikan penalti atas handsball yang dilakukan Walker-Peters telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR, yang memutuskan bahwa itu adalah kecelakaan akibat kontak dengan Amad. Bunyi pernyataan resmi dari Premier League. Bukannya mencetak gol, Setan Merah justru kebobolan lebih dulu saat pertandingan memasuki menit ke-43. Matthijs de Ligt membuat sapuan krusial untuk menggagalkan Sulemana menjangkau bola liar. Namun, bola yang jadi sepak pojok melahirkan gol pembuka bagi Southampton. Manuel Ugarte membelokkan sontekan Tyler Dijkling sehingga bola justru masuk ke dalam gawang sendiri. Skor 1-0 untuk Southampton bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Southampton nyaris menambah keunggulan pada menit ke-57. Sulemana melewati penjagaan dari Lanioro sebelum melakukan tembakan mendatar dari dekat tiang. Beruntung, bola hanya melebar tipis dari gawang. MU hampir mencetak gol balasan setelah umpan silang Garnacho di sisi kiri kotak penalti menemui Anthony. Namun sayang, upayanya terlalu lemah. Gol balasan yang ditunggu-tunggu MU pun akhirnya hadir. Amad Diallo menyamakan skor di menit ke-82. Dari skema serangan balik, operan Joshua Zirkzee diterima Diallo di sayap kiri. Sepakan Diallo sempat diblok lawan, namun bola rebound kembali dikuasai Diallo untuk diselesaikan dengan sepakan mendatar. Hanya berselang 8 menit, MU berbalik mengungguli Southampton, tepatnya di menit ke-90. Umpan lambung pemain pengganti Christian Eriksen menemui Diallo di kotak penalti. Diallo kemudian menyelesaikannya dengan sontekan yang menembus sudut bawah gawang. Amad Diallo benar-benar menjadi bintang Manchester United di malam itu. Diallo melengkapi performa cemerlangnya dengan sebuah hat-trick. Amad Diallo menciptakan gol ketiganya di masa injury time setelah memanfaatkan blunder Tyler Holwood-Bellis di menit ke-90+4. Keunggulan MU bertambah dan skor pun berubah menjadi 3-1. Kemenangan ini mengantarkan United ke posisi 12 klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 dengan poin yang sama dengan West Ham United. Momentum bagus juga tengah menghinggapi anak asuh Ruben Amorim. Sebab sebelum menang melawan Southampton, MU juga sukses mendulang poin di kandang Arsenal dan Liverpool. Amad Diallo tampaknya menjadi pemain paling bahagia di Manchester United hari ini. Menurut Diallo, ini menjadi petanda bagus untuk jalan Setan Merah menuju laga-laga berikutnya. Amad Diallo berhasil membayar kepercayaan manajemen MU dengan hat-trick pertamanya untuk Setan Merah.
Sebelum laga tersebut, winger serba bisa itu baru saja mendapatkan perpanjangan kontrak. Mungkin salah satu minggu terbaik dalam hidup saya. Saya sangat senang atas kemenangan ini. Tim ini pantas memenangkan pertandingan ini, jadi saya sangat senang. Melawan Southampton, Amad Diallo mendapatkan peran lebih ofensif. Menurutnya, peran tersebut memberikannya kesempatan untuk bisa lebih menunjukkan kapasitasnya sebagai winger. Dengan prestasi ini, Amad menjadi pemain United pertama yang mencetak hat-trick dalam 3 tahun terakhir, sejak Cristiano Ronaldo melakukannya pada tahun 2022 lalu. Hat-trick ini juga menjadikan Amad Diallo sebagai pemain termuda kedua setelah Wayne Rooney yang mencetak hat-trick untuk klub tersebut. Saya siap untuk memainkan setiap posisi di mana manajer suka menempatkan saya. Saya siap berjuang untuk klub ini. Saya sangat senang bermain di mana manajer ingin saya bermain, dan saya sangat senang mencetak hat-trick. Amad Diallo adalah pemain asal Pantai Gading yang bermain sebagai penyerang sayap. Ia memulai karir di Italia bersama dengan Atalanta dan mencetak gol pada debutnya di Serie A pada Oktober 2019. Hal itu menjadikannya sebagai pemain pertama kelahiran 2002 yang mencetak gol di liga tersebut. Pada Januari 2021, Diallo bergabung dengan Manchester United. Selama musim 2021-2022, ia dipinjamkan ke Rangers di Skotlandia, di mana ia membantu tim memenangkan Piala Skotlandia dan mencapai final Liga Eropa UEFA. Pada musim 2022-2023, Diallo dipinjamkan ke Sunderland di Championship Inggris. Di sana, ia mencetak 14 gol dalam 42 pertandingan dan dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Sunderland. Diallo kembali ke Manchester United pada musim 2023-2024 dan mencetak gol penting, termasuk gol kemenangan melawan Liverpool di perempat final Piala FA. Di level internasional, Diallo memulai debutnya untuk tim nasional Pantai Gading pada 2021. Dengan kemampuannya yang terus berkembang, ia telah menjadi pemain kunci di klub dan negaranya. Baru berusia 22 tahun, Amad Diallo dikenal sebagai pemain dengan gaya bermain yang eksplosif dan kreatif. Ciri khas seorang winger modern yang potensial menjadi bintang masa depan Manchester United. Amad Diallo memiliki akselerasi luar biasa yang memungkinkannya melewati lawan dengan mudah. Kemampuannya dalam menggiring bola di ruang sempit membuatnya sulit untuk dihentikan, terutama dalam situasi 1 lawan 1. Diallo tak hanya efektif dalam menyerang, tetapi juga disiplin membantu pertahanan. Ia mampu bermain di berbagai posisi menyerang, baik di sayap kanan, kiri, maupun sebagai gelandang serang. Tak heran, meski sempat menjadi pemain pinjaman, namanya kian melambung di bawah arahan Ruben Amorim. Di pertandingan berikutnya, MU akan menghadapi Brighton pada hari Minggu 19 Januari 2025 dan melanjutkan pertandingan Liga Eropa menghadapi Rangers pada Jumat 24 Januari 2025.